Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Semoga eh, ada datang dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa? Semoga sehat ya di tempat masing-masing. Kali ini kita bahas dengan tema teknologi dan digitalisasi dalam kewirausahaan. Sebelumnya, bagaimana perasaan Anda hari ini, teman-teman mahasiswa? Apakah senang, sedih, bahagia, atau lagi berbunga-bunga? Semoga hal yang positif tetap kita datangkan ya. Dengan memotivasi diri, hari ini saya sehat, saya senang, saya bahagia sehingga melakukan aktivitas dengan lancar. Apa itu digital? Digital dari bahasa digitnya, bagaimana angka-angka kalau numerik bisa divisualisasikan atau banyak definisi digital yang lain terkait dengan penggunaan teknologi yang terbarukan. Bagaimana dapat divisualisasikan dan kita dapat menyampaikan pesan kesan melalui gambar, tulisan, maupun suara. Dengan adanya teknologi yang seperti sekarang ini, digitalisasi bukanlah hal yang sulit didapat. Bahkan di dalam smartphone kita, masing-masing setiap orang dapat menggunakan digital dengan smartphone di tangan kita. Bagaimana penerapannya? Ayo kita bahas. Mari kita mulai dengan breaking terlebih dahulu. Dengan judul Berani Berubah, Siap Menang. Dulu, bisnis hanya tentang tempat fisik, modal besar, dan jaringan terbatas. Dulu buka lapak di suatu tempat yang nyata secara fisik. Tapi kini satu ide, satu smartphone, dan keberanian untuk mencoba bisa mengubah segalanya. Teknologi dan digitalisasi bukan lagi pilihan, apalagi sulit, ya. Tetapi kunci untuk bertahan dan berkembang. Lihatlah bagaimana bisnis kecil bisa menjangkau dunia hanya dengan media sosial. Bagaimana kecerdasan buatan artificial intelligence membantu memahami pelanggan lebih baik. Bagaimana satu klik bisa membuka pintu peluang yang tak terbatas. Pertanyaannya, siapkah Anda? Apakah Anda yang menunggu perubahan atau menjadi bagian dari perubahan atau revolusi ini? Saatnya berani melangkah, beradaptasi, dan memenangkan masa depan dengan teknologi yang luar biasa ini. Baik, tujuan pematerian kali ini ya, yang diharapkan yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pemanfaatan teknologi untuk usaha kreatif. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi peran media sosial dalam pengembangan usaha. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengaplikasikan e-commerce dan platform digital untuk UKM. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi contoh kasus bisnis yang sukses melalui digitalisasi. Baik, mengapa kita harus belajar teknologi dan digitalisasi dalam kewirausahaan? Teknologi tidak luput ya, penting sekali untuk kewirausahaan. Oleh karenanya, teknologi dan digitalisasi perlu diterapkan di dalam kewirausahaan. Kewirausahaan tanpa adanya teknologi dan digitalisasi, itu sudah zaman dulu. Jadi perlu kita belajar
bagaimana teknologi berperan dalam kewirausahaan. Pemanfaatan teknologi untuk usaha kreatif. Yang pertama, teknologi produksi dan inovasi yang mencakup metode, perangkat, ya, yang digunakan sehingga untuk menciptakan suatu produk kreatif dengan lebih cepat dan efisien. Banyak teknologi kita digunakan di produksi sehingga produksi yang sudah biasa bisa digantikan lebih modern dan lebih cepat. Yang kedua, teknologi pemasaran dan branding. Bagaimana kita mempromosikan sebuah produk, ya, dengan visualisasi melalui berbagai platform, ya, di media sosial, situs web, ya, dan banyak lagi yang lainnya. Yang ketiga, teknologi untuk pengelolaan bisnis. Bagaimana perangkat lunak sistem itu mendukung manajemen operasional dari usaha, ya, terkait dengan eh, laporan keuangan, perhitungan, pengaturan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun teknologi. Ya. Yang keempat, teknologi untuk kolaborasi dan jaringan. Teknologi juga memungkinkan pelaku usaha dapat bekerja sama dengan mudah dengan presentasi, dengan komunikasi, dengan adanya teknologi lebih mudah memberikan transparansi informasi kepada investor, calon investor kita, atau jejaring kita sesama pelaku bisnis. Gitu. Peran media sosial dalam pengembangan usaha. Dalam konteks pengembangan usaha, media sosial sangat sangat penting untuk memperluas jangkauan, ya, sehingga meningkatkan kesadaran merek juga, ya. Jangkauan sudah luas, semua dapat di media sosial diperlihatkan produk kita, promosi kita, dan juga kesan yang disampaikan eh, atau kegunaan produk kita dapat dikomunikasikan secara langsung melalui virtual digitalisasi di media sosial. Banyak platform, ya, seperti Instagram, Facebook, TikTok, Twitter yang mengubah cara pelaku usaha, ya, memasarkan produk atau layanan mereka. Kita memasarkan produk tidak luput dan pasti juga terikat dengan suatu layanan. Produk dan layanan itu tidak dapat dipisahkan. Kita menjual produk butuh sesuatu layanan. Kita memesan produk butuh layanan. Dan layanan juga tidak luput dari produk. Apa yang kita jual berkaitan dengan di aspek layanan, ya, produk kita layanan misalnya. Itu pun juga ada produk yang ditawarkan, yaitu program seperti di bank, ya kan. Eh, Kredit usaha rakyat, ya, KUR, bisa. Peminjaman hal yang lain itu merupakan eh, produk yang mereka tawarkan, yaitu sebuah program di dalam sistem, ya, sehingga layanan dan produk tidak dapat dipisahkan. Melalui media sosial dan fitur-fitur yang ada, itu dapat membantu kita memudahkan dan mempersingkat efisiensi, ya. Bagaimana kita apa namanya mempromosikan, menawarkan dengan virtual yang ada, apalagi dibantu dengan artificial intelligence atau AI, ya, yang sekarang kita marak mengenal AI itu, ya, sehingga lebih mudah lagi kita membuat video promosi, penawaran, dan juga apa pembuatan
iklan, dan lain sebagainya. Mudah sekali kita menjangkaunya dengan adanya pengetahuan kita, kita dapat membuat hal-hal yang baru, yang unik tentunya, yang mudah dikenal oleh masyarakat dan mudah didapatkan informasi-informasi oleh masyarakat dengan adanya media sosial. Begitu, apalagi kita dibantu oleh WhatsApp, ya, marketplace juga, ya kan, seperti Shopee, Bukalapak, dan juga Tokopedia, ya, TikTok tadi, ya, TikTok Shop, ya, dan banyak lagi ya. Dengan media sosial dan marketplace itu banyak sekali. Tergantung bagaimana kita, selera kita di posisi yang mana, lebih suka yang mana di platform yang ada. Ya, terserah masyarakat dan audien yang memilihnya di gadget masing-masing. Manfaat media sosial dalam pengembangan usaha, peningkatan visibilitas, bagaimana jangkauan itu lebih luas lagi sehingga pelanggan potensial itu banyak sekali karena dalam media sosial nih. Jadi mereka yang memiliki media sosial tersebut, apalagi mempunyai eh, apa namanya, ad pertemanan dan lain sebagainya, bisa lebih banyak teman, lebih banyak jangkauan. Yang kedua, efisiensi biaya. Dengan adanya media sosial, eh, kita tidak banyak mempromosikan dari daerah satu dengan daerah yang lain, teman satu dengan yang lain. Cukup dengan media sosial, satu klik, semua bisa melihatnya, ya, dengan media sosial tersebut. Yang ketiga, interaksi langsung dengan pelanggan. Nah, respon dari pelanggan dari adanya media, kita cantumkan tuh akun kita, nomor kita, email kita di dalam promosi yang kita buat, yang kita sebarkan. Yang keempat, peningkatan brand, ya. Jadi semakin banyak testimoni atau pembuktian dari apa yang sudah kita pasarkan produk itu melalui platform yang ada, baik Shopee, media sosial yang lain, marketplace yang lain, silahkan. Itu bisa meningkatkan kecantikan pelanggan terkait produk kita. Yang kelima, pengumpulan data pelanggan. Jadi banyak fitur-fitur yang nantinya juga terrekod di situ, siapa yang berkomentar positif, negatif, dan juga pemberian bintang di situ. Sehingga menambah wawasan calon pelanggan baru dan apakah recommended atau tidak di situ. Dan dapat melihat kita pun semua jadi pelanggan, semua jadi pembeli, meskipun kita juga menjadi penjual produk. Ya, pastinya tidak semua orang membuat baju sendiri, tidak semua orang membuat handphone sendiri, tidak semua orang eh, apa namanya, membuat makanan sendiri. Semua kita jadi pelanggan dan beberapa dari kita itu jadi penjual atau memasarkan begitu. Tinggal dipilih apakah kita mampu untuk memanfaatkan media sosial dengan produk kita dipasarkan atau tidak begitu. Lanjut kepada e-commerce dan platform digital untuk UMKM. Banyak sekali tadi sudah dijelaskan juga platform digital, ya, ya, melalui pembelian, penjualan, distribusi, ya, hingga layanan melalui platform itu. Misalkan Shopee, ya kan, ada tuh rekam jejaknya, ada pemesanan, rekam pemesanan,
lalu pengiriman, distributornya nyampe di mana. Setiap saat bisa dicek di situ. Eh, Misalkan kita memesan paket, paketnya sudah nyampe di mana, berapa hari estimasinya. Di situ sudah ada di platform. Bisa dicek semuanya dan juga bahkan eh, apa namanya komentar yang ada di platform itu kita oh kita sudah terjangkau hal itu ya. Ya, banyak Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak di situ. Sehingga UMKM untuk menjual produk mereka tanpa batas daerah. Juga banyak layanan driver atau pengiriman ya, eh, layanan mengantar suatu pesanan banyak sekali. Nah, mulai dari makanan, barang kecil, barang sedang, barang besar pun bisa didistribusikan. Manfaat e-commerce dan platform digital. Akses ke pasar global sudah pasti. Apalagi kalau jangkauannya sudah berlalu lalang ya. Minimal kita dua negara, yaitu Indonesia dengan Malaysia, negara terdekat kita saja, tetangga ya. Yang kedua, efisiensi operasional membantu sekali di sini. Bagaimana mengelola stok yang ada dan disampaikan sehingga calon pelanggan itu tahu stoknya mana yang masih ada, pemesanannya siapa, berapa yang terjual di situ. Pengiriman secara otomatis ya, juga ada pilihan pengiriman, apakah COD, apakah bayar transfer dan lain sebagainya banyak sekali. Tentunya teman-teman mahasiswa lebih paham daripada yang menyampaikan ini ya. Anak-anak muda yang tahunnya 90-an dan juga 2000-an tentunya milenial banget itu. Kalau e-commerce dan platform digital ini tidak paham, sayang sekali ya, sayang sekali hingga sekarang jadi mahasiswa belum terlambat untuk belajar, masih dalam tahap belajar. Eman-eman kalau tidak kita manfaatkan platform yang ada. Yang ketiga, peningkatan kepercayaan pelanggan. Sehingga rekam rekodnya yang sudah ada itu akan menjadi pengetahuan dan juga apa namanya bahan untuk lebih percaya terhadap eh, produsen penjual produk itu. Yang keempat, pemasaran berbiaya rendah. Promosi di platform digital itu lain jangkauannya luas, juga biayanya sedikit ya, sehingga kita hanya satu klik dapat mempromosikan ke semua kalangan ya, begitu. Baik keunggulan e-commerce dan platform digital untuk UKM. Skalabilitas bisnis ya. Bagaimana tinggi rendahnya rekamannya, positif negatifnya di sana terkait dengan produk yang dipasarkan oleh kita itu kita tahu. Yang kedua, personalisasi dan analitik. Ya, bagaimana setiap person dapat eh, memberikan feedback dari eh, orang satu dengan orang yang lain atau produsen, pemilik produk atau layanan dengan pelanggan. Kemudahan transaksi, ya tentunya dengan platform yang ada sangat mudah transaksi yang dilakukan dan pilihannya juga variatif. Yang keempat, efisiensi biaya. Ini efisiensi biaya selalu ikut karena bagaimanapun kita
perlu diperhatikan pembiayaan yang ada. Baik promosi produk kita sebagai penjual dan juga pelanggan sebagai pembeli. Bagaimana seefisien mungkin? Semua mengharapkan efisien, tetapi kita kekurangan bahan dan juga pengetahuan terkait platform digital. Segera belajar sebelum ketinggalan. Ya, tantangan dalam pemanfaatan dan platform digital. Kompetisi tinggi, iya, karena adanya teknologi yang luar biasa, banyaknya pesaing, banyaknya setiap orang berbondong-bondong untuk menggunakan platform digital. Ya. Sehingga bagaimana kita sekreatif mungkin, seinovatif mungkin cara kita dalam promosi, dalam menyampaikan pesan, kesan, dan juga branding yang kuat, ya, yang perlu kita tingkatkan. Yang kedua, kesulitan teknologi. Ini penting ini. Bagaimana SDM kita, kemampuan kita, keterampilan kita, skill kita untuk mengelola teknologi sebaik-baik mungkin. Jadi kita kalau udah teknologi itu meskipun kita keterbatasan pengetahuan, kita ingin tahu, silahkan belajar. Ada teknologi mendukung teknologi nanti. Jadi kita belajar dengan pengetahuan tambahan teknologi juga kita belajar dengan teknologi. Silahkan. Kalau bisa jadi bisa di teman pelaku bisnis yang ada bisa dijadikan partner untuk belajar juga. Sehingga kita belajar secara otodidak itu semua orang insya Allah pasti bisa. Bisa. Eh, Sesulit apapun masih di dapat dipelajari melalui teknologi, silahkan kita belajar. Pasti bisa. Kita cukup bagaimana usaha ya dan juga tingkatkan motivasinya, terutama motivasi diri ya, tanpa didorong-dorong oleh orang lain ya, dimotivasi oleh orang lain, masih menunggu orang lain bagaimana, saya harus bagaimana. Langsung motivasinya muncul dari sendiri itu murni bagus nanti lebih semangat. Yang ketiga, biaya, komisi dan promosi ya. Nah, biasanya di sini misalkan kita sudah terpercaya, tentunya banyak influencer bahkan iklan-iklan yang merapat kepada platform kita, ya, produk kita, sehingga mereka juga perlunya ingin brand juga, ingin terkenal juga, ya. Iya, tidak masalah. Dengan adanya itu bisa kita berbagi apa namanya pendapatan, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, sehingga satu dengan yang lainnya sama-sama diuntungkan. Itu yang diharapkan. Lanjut kita ke contoh studi kasus ya. Saya langsung catat di sini dua studi kasus yang sukses dengan digitalisasi, yaitu bisnis kuliner mangkokku, mana di situ di dipotret menu apa saja dan juga digunakan platform dan e-commerce secara signifikan sehingga mereka berhasil. Yang kedua, bisnis kerajinan batik kultur, di mana ini khidmat budaya lokal dengan tren kekinian sehingga eh, bagus dan cocok dengan tren yang kekinian. Tentunya ini menggunakan media sosial dan platform marketplace yang ada dimaksimalkan. Saya tulis kesamaan dan pelajaran dari kedua kasus. Yang pertama, pemasaran digital yang efektif. Bagaimana
media sosial membangun kesadaran merek. Nah, merek itu penting dari mempunyai brand sendiri, ya, sehingga eh, mereka dikenal unik, mempunyai nama sendiri. Ya, seperti di video sebelumnya, YouTube saya itu saya sampaikan ada slogan semakin di depan itu punya Yamaha dong. Atau satu hati, one heart itu punya Honda. Seperti itu pesan yang disampaikan. Salah satu branding yang ada di produk Honda maupun Yamaha. Sama dengan hal ini, dari logonya, dari bentuknya, dari motifnya, dari batik itu, ya mungkin bisa mempunyai keunikan tertentu ya, sehingga mereka berhasil ya sukses ya, memasarkan. Yang kedua, platform digital untuk penjualan, sehingga jangkauannya memang pasar luas. Namanya digital bukan hanya nasional, bahkan internasional. Ya, tergantung bagaimana jejaring kita di akun kita, di medsos kita, ya, di marketplace kita, begitu. Silakan dipakai. Oh, kalau dulu zaman dulu lumayan ya, lumayan masih masih terbatas melalui email, pengiriman secara manual, ya, membuktikan melalui email, masih menunggu email, masih. Kalau sekarang tinggal pencet tentang apa, produk apa, kita tahu. Hingga penggunaan fungsinya dan bahkan bahan bakunya yang digunakan. Yang ketiga, efisiensi operasional. Dengan adanya digital, lebih praktis, ya, lebih meningkat waktu, ya. Terus manajemen pemasaran terrekod sangat baik dengan adanya digitalisasi. Yang keempat, adaptasi terhadap teknologi. Jadi mereka bukan hanya beradaptasi sebenarnya, adaptif sehingga selalu diperbaharui, ya, selalu dipromosikan, selalu dikembangkan, ya, selalu diceritakan hal-hal eh, apa namanya kepuasan pelanggan, testimoni pelanggan, ya, sehingga cocok nih dan juga meningkatkan kepercayaan pelanggan. Itu ya. Jadi, bisnis yang sukses bagaimana melayani pelanggannya juga sukses. Begitu. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, kuis diskusi ya. Identifikasi elemen penting digitalisasi dalam usaha kreatif yang ada di lingkungan Anda. Coba ceritakan, tulis di kolom komentar di bawah. Kita diskusikan. Ya. Bertanya silakan. Kita diskusi di kolom komentar di bawah. Inti dari pembelajaran hari ini, pemanfaat teknologi. Yang pertama, teknologi, produksi, inovasi, teknologi, pemasaran, dan branding, dan sebagainya. Media sosial menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan seterusnya. Manfaat media sosial terdiri dari visibilitas, efisiensi biaya, interaksi langsung dengan pelanggan, penilaian brand, dan pengumpulan pelanggan. Manfaat e-commerce terdiri dari akses ke pasar global, efisiensi operasional, peningkatan kepercayaan pelanggan, pemasaran berbiaya rendah. Lanjut, keunggulan e-commerce terdiri dari skalabilitas, bisnis, personalisasi, dan analitik, kemudahan transaksi, efisiensi biaya. Tantangan dalam memanfaatkan e-commerce terdiri dari kompetensi tinggi, kompetisi, ya,
kesulitan teknologi, biaya komisi, dan promosi. Itu cari dari pembelajaran hari ini. Nah, refleksi ya, bagaimana pandangan Anda, teman-teman mahasiswa, tentang penggunaan teknologi pada usaha atau digitalisasi dalam kewirausahaan? Setelah sesi ini, apakah kalian dapat pengetahuan lebih baru, pengalaman, ya, atau eh, sebagai informasi penting yang baru yang didapat? Langkah apa yang dapat Anda ambil untuk mendukung teknologi ke depannya, khususnya di lingkungan Anda? Bisa tulis di bawah kolom komentar ya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.